اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Masih kitab Asrarul Haji, bab yang kedua, rahasia-rahasia atau hal-hal yang penting yang dilakukan dalam ibadah haji dari sejak awal sampai pembahasan kita sudah selesai. Sekarang bab tentang ziarah Madinah dan adab-adabnya. Sedikit diulang, kita baca Al-Jumlatul Asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin. Fi ziyaratil Madinah wa adabiha, pembahasan tentang ziarah Madinah dan adab-adabnya. Kalau orang dulu mau ibadah haji, ibadah umrah maunya ziarah. Kenapa? Adab. Dari ngomongnya aja udah ada adab ya. Kenapa? Karena tidak kenal Makkah, tidak kenal Madinah kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa pentingnya ziarahnya ke Madinah ini, ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak disebut ziarah makam Nabi? Dia juga adab juga. Imam Malik itu memakruhkan ngomong ziarah makam Rasulullah. Beliau tidak suka dengarnya. Dan langsung saja ziarah Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang mengunjungiku setelah aku wafat, maka sama dia mengunjungiku dalam keadaan hidup. Oleh karena itu Imam Malik beliau tidak menyukai, memakruhkan. Itu ada dalam bahasan Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Mafhum Jajibun Sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yafiq ilayya faqad jafani. Siapa orang memiliki keluasan rezeki, kesempatan tapi enggak berkunjung kepadaku, faqad jafani. Ini orang dianggap benci sama saya, nggak suka sama saya, nggak bisa menjaga hubungan dengan saya. Masya Allah ya. Ada sebagian kelompok yang mereka tidak suka kita ziarah makam Rasulullah SAW, katanya mengkultuskan, bahkan jadi syirik. Wa'iyadzubillah ya. Entah kemana dan bagaimana mereka memahami syariat ini, begitu kasar ya, begitu kasar. Nah, Imam Malik aja nggak mau dia bilang ziarah makam Rasulullah, karena kalau disebut makam kuburan, kuburan biasanya orang kepikiran di situ ada bangkai di situ, tulang belulang. Jadi beliau terindikasi untuk terlintas ke sana aja nggak mau. Jadi mendingan menggunakan ziarah Rasulullah. Karena Rasulullah itu hidup fi alam barzakh ya. Bahkan seluruh kaum muslimin pun yang masuk kubur udah mati semuanya hidup, karena tidak ada melainkan yang jasad itu ada yang mati. Tapi untuk khusus Nabi Muhammad SAW, jasad dan roh beliau hidup. Dan tanah tidak memakan ajsad al-anbiya, tidak memakan jasad Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah di antara orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan rohku ke jasadku. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ziarah ke
sana ke Madinah ya, ziarah Rasulullah SAW, udah kita berkitab kepada orang yang hidup gitu. Cuman beda alam. Man ja'ani zairan, kata Nabi, siapa orang datang kepadaku khusus emang mau berkunjung saja, niat dari rumah tuh memang mau mengunjungi saya, la yahummuhu illa ziyarati, tidak ada yang bikin bersemangat dia datang kepada saya, beranimo, tidak memandang penting urusannya kecuali karena emang mengunjungi saya. Kana haqqan 'ala Allah subhanahu wa ta'ala an akuna lahu syafi'an, maka hak atas Allah ya, untuk menjadikan aku baginya sebagai syafi', penolong. Masya Allah ya. Semoga kita dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasang niat. يكاد من شدة إشواقي فؤادي يطير إلى الحبيب الذي حب سكن في الضمير. Kata Habib Ali al-Habsyi, yakadu min shiddati iswaqi fuadi yatir, hampir saja hatiku ini terbang, ilal habibil ladzi hubbuh sakan fit dhamir, menuju sang kekasih yang rasa kerinduanku itu mengitu dalam ya, dalam hatiku. Hubbuh sakan fit dhamir, mata mata yazana al maula, kapan semua, kapan ya Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kami lana bil masir, untuk melakukan perjalanan ke sana. Dibaca, insyaallah yang sering baca itu bisa umrah, bisa haji ya, ada saja Allah kasih rezeki. Nah, dia rindu sama Nabi, kapan saya ke sana, kepikiran. Jadi doa, jadi mulailah dari doa dulu. Kepikiran dari doa. Kalau nggak ada kepikiran sama sekali ya itu nggak ada hubungan. Faman qasada ziyaratal Madinah, barang siapa atau siapa saja yang bermaksud untuk mengunjungi Madinah, falyusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqihi katsiran, hendaknya dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dalam perjalanan itu katsiran, kudu dibanyakin, banyak. Buat apa nih? Mantes-mantesin. Ya, kata ayam gitu. Mantes, biar wangi juga perjalanannya, dan kita juga terkoneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya tuh info-info dulu dah, diangkat-angkatin keadaan. Ini tiba-tiba langsung datang aja. Belum ada basa-basi ya. Bukan kagak boleh datang tanpa sholat, boleh-boleh aja. Ini ada, bahkan di antara orang soleh diceritakan itu, Habib Jindan bercerita, Habib Umar bercerita bahwasanya ada namanya Habib Ahmad Masyhur bin Thaha al-Haddad ya. Beliau itu kalau ke Madinah itu nunggu mimpi Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dapat mimpi baru berani ke Madinah. Kemudian kalau sudah sampai di sana tidak pulang kecuali atas izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat beliau ini mimpi sama Nabi. Ya Ahmad, al-an, katanya, mata kharajta atau mata tadkhul mata takhruj laka rukhsah atau rukhsah lak. Ya Ahmad, sekarang ini kapan aja kamu mau masuk, mata tadkhul wa mata takhruj, kapan mau masuk, mata kapan kamu mau keluar dari Madinah, rukhsah lak, bebas. Ya. Sampai segitunya tuh enak tuh. Kelas-kelasnya para aulia ya.
Ya lah kita nih biar mantes-mantesin baca sholawat. Masya Allah. Adabnya dijaga, apalagi kalau ada keseringan ke sana, adabnya makin harus dijaga. Kalau enggak nanti jadi ngongsok, tahu ngongsok, congong. Sampai ke sono di Madinah bawa gaplek, dah urusan. Bilang ngantuk, ya salam. Faiza waqa'a basaruhu ala hitanil Madinah wa asjariha, apabila matanya memandang dinding-dinding kota Madinah dan pepohonannya. Itu dulu banget Imam Ghazali ya. Masih asri lah bangunan. Nah, sekarang kan bangunan gedung-gedung semua pada tinggi-tinggi. Kalau dulu bangunan-bangunan rumah, ya mungkin masa-masa Imam Ghazali ini kan 505 beliau wafat ya. Masih asri itu bangunan-bangunan, mungkin enggak terlalu banyak. Jadi kalau ngelihat bangunan-bangunan itu, pohon-pohonan, maka kita baca Allahumma hadza haramu rasulik faj'alhu li wiqayatan minan nar wa amanan minal azab wa su'il hisab. Ini ditulis ya, niat ya Allah, semoga tulisan ini saya baca nih sampai di Madinah. Dia siap-siap. Karena rasanya tidak ada di buku-buku manasik gitu, buku haji atau buku manasik umrah. Wallahu a'lam. Adab sampai serinci ini tuh Ihya Ulumuddin. Allahumma hadza haram, ya Allah ini lokasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhu li wiqayah minan nar. Jadikanlah tempat ini menjadi salah satu penyebab saya terhindar daripada azab neraka, dan wa amanan minal azab, dan selamat dari azab, wa su'il hisab, dan jeleknya masa-masa perhitungan. Itu namanya doa dengan wasilah ya. Wal yaqtasil qabla dukhul min bi'ril harrah, dan hendaknya mandi sebelum masuk wilayah Madinah dari sumur Harrah. Sumur Harrah itu maudhi'u kharijil Madinah. Itu tempat di luar Madinah. Wa bihi kanat al-waqi'a musad waqatul Harrah wal Harrah fil asl aduzati ahjarin saut. Itu Harrah, ada sumur Harrah. Kalau tidak salah ceritanya itu sumur Harrah itu dibeli oleh Sayyidina Utsman, nggak jauh dari Masjid Qiblatain, Masjid Bani Salamah apa dulu ya. Ya sekarang sudah ketutup ya, buat perairan, buat nyiram-nyiram daerah situ masih ada. Dulu dibeli oleh Sayyidina Utsman kalau tidak salah harga 20.000 dirham milik orang Yahudi gitu. Jadi banyak situs-situs sejarah yang ditutup, termasuk ada di Madinah itu sumur yang Rasulullah berwudu di situ. Itu ditutup, cuma dikeramikin aja, ditandain di atas. Dikasih bundaran, ditandain bahwa sini dulu ada sumur yang Nabi pakai wudhu. Sayang ya, coba tuh kalau situs seperti itu nggak ditutup gitu, keluarin. Bukan NU sih. Kalau nggak minimal airnya diambil gitu, jangan ditutup. Sayang kan berkah banget itu, Nabi pernah wudhu di situ, masya Allah ya. Sumur Harrah. Jadi ini situs sejarah yang sudah ketutup ya. Wal yatatayyab, dan hendaknya berminyak wangi. Intinya mandi dah ya, sebelum ziarah itu mandi, jangan dari mana-mana langsung aja. Rasakan saja kita berziarah ke orang hidup gitu.
karena Rasulullah itu hidup. Wal yalbas anzafa thiyabih, dan hendaknya dia memakai sebersih-bersihnya baju, jadi baju yang paling bagus. Karena keluarga kita yang telah wafat itu tahu siapa yang datang. Itu keluarga yang wafat, bukan wali, bukan nabi. Ini bagaimana Nabi Muhammad SAW. Fa idza dakhalaha, apabila masuk, falyadkhulha mutawadhi'an mu'azziman. Bila masuk Madinah, maka masuklah hati dalam keadaan tawadhu. Jangan bangga-banggain saya kolong merat. Saya orang kayo tadinya di kampung. Tanah berhektar-hektar, ya. Rumah luas, ya. Saya selalu tunduk orang-orang kalau saya lewat, kok tunduk? Berarti pendek dong. Bukan, maksudnya orang hormat sama saya. Nah, sekarang saya juga membawa kehormatan itu ke Madinah. Jangan mutawadhi, apalah, ya. Zero kan dirimu, tawadhu, mu'azziman, dan mengagungkan kota Madinah. Ini tempat yang terkumpul orang-orang suci di situ. Wal yaqul, dan hendaklah dia membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu masuk kota Madinah, bacanya bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang udah pakai bis ya, cepet banget. Tiba-tiba udah langsung masuk ke tengah ya. Kalau jalan kaki ya berasa banget itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu bacanya. Bismillah, baca. Wa ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini kan biasa bacaan masuk ke rumah juga. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ini baca ke sana. Tsumma yaqsudul masjidah, baru kemudian menuju masjid. Langsung masjid ya. Enggak ke penginapan dulu nih kalau sini nih. Tapi kalau kita rombongan ya jangan fanatik. Wah, saya harus ke masjid dulu. Ya nanti bus, kasihan ya. Punya travel, buyar jamaahnya. Ya, kumpul dulu, mau diatur. Kalau mau model cara begini ya sendiri. Tsumma yaqsudul masjidah, kemudian menuju masjid, wa yadkhuluhu, dan masuk, wa yusalli, kemudian sholat, bijambil mimbar, di samping mimbar. Ini kalau bisa ya. Ini hanya masuknya aja berjubel-jubel, nggak bisa pilih lokasi kita. Ini di zaman Imam Ghazali masih sepai orangnya. Tahu sepai? Sepi. Tahu sepi? Wa yusalli, salat di samping mimbar rakaatain. Wa yaj'alu 'umudal mimbari hizaa mankibihil aiman. Masyaallah, ini rinci banget ini. Dan salat tadi itu posisinya di mana ambil? Menjadikan posisi mimbar, tiang mimbar itu sejajar dengan pundak sebelah kanan. Wa yastaqbilus sariyata, dan menghadap tiang allati ila janibihas sunduk, yang di samping tiang itu ada peti. Luar biasa. Kenapa? Di situ tuh ya. Wa takunu dairatu allati fi qiblatil masjid baina ainai, dan lokasi yang di arah kiblat masjid itu
di depan kedua matanya. Jadi posisi sholatnya cari ini, kata Imam Ghazali, sholat di samping mimbar, pundak sebelah kanan itu sejajar dengan tiang mimbar, kemudian sambil menghadap ke tiang yang di sampingnya itu ada peti, dan lokasi arah kiblat itu di hadapan kedua matanya. Kenapa di situ tuh? Fadzalika mauqifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tempat berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Persis di situ tempatnya. Masya Allah ya. Masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki ya. Amin. Qabla ayyughayyarul masjid, sebelum masjid dirubah. Itu tempat Nabi Muhammad SAW berdiri di sana. Sekarang udah luas ya. Wal yajtahid, dan hendaklah bersungguh-sungguh ayyusalliya fil masjidil awwal qabla ayyuzada fi, dan berusahalah kalau kamu ziarah di sana, sholatnya itu setiap waktu nih, setiap waktu ya. Sholatnya itu di masjid yang awal, yang di awal bangun. Jadi nggak asal masjid. Kalau yang sekarang kan udah perluasan. Jadi yang dekat ke sana aja, dekat mimbar sana aja, terus sholatnya. Itu masjid awal. Kalau nggak bisa juga ya masjid ya. Qabla ayyuzada fi, sebelum ditambah bangunannya. Nah, kalau sholat sunnah dan sholatnya usahakan di situ. Kalau yang tempat ziarah awal tadi bagus juga di situ, dan usahakan, kata Imam Ghazali. Summa yati qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barulah mendatangi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqifu inda wajhihi, lalu berdirilah di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika, itu caranya adalah bi ayyastadbiral qiblata, dengan cara membelakangi kiblat. Jadi membelakangi kiblat. Wa yastaqbila jidaral qabri, dan menghadap dinding kuburan. Ala nahwi, sekira-kira min arba'ati azru'in minas sariyah, atas seumpama jarak kurang lebih ya 4 hasta dari tiang, allati fi zawiyati jidaril qabri, yang berada di zawiyah dinding kubur. Wa yaj'alal qindila, dan menjadikan kindil, lampu gantung, ala ra'si, persis di atas kepalanya. Jadi mundur ya, 4 hasta, jangan langsung menempel. Walaysa minas sunnah, dan bukan termasuk sunnah, ayyamussal jidara, mengusap-ngusap dinding kuburan. Wala ayyuqabbilahu, dan juga tidak sunnah mencium-cium dinding kuburan. Balil wuquf, tapi berdirilah mim bu'din, dari jauh. Aqrabu lil ihtiram, itu lebih dekat kepada penghormatan. Siapalah kita gitu. Kalau Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau datang dari tempat yang jauh setelah kurang lebih 1 tahun, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ya Bilal, kenapa? Ma hadzal jafa, katanya Bilal. Ada apa ini kamu menghindari saya? Ya karena Bilal dulu radhiyallahu anhu nggak sanggup ini tinggal di Madinah setelah wafat Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak lagi menerima job azan. Karena kalau azan ingat sama Nabi terus. Maka beliau
tinggalkan kota Madinah bukan tidak rindu tapi tidak sanggup mengenang bagaimana kehidupan bersama Rasulullah SAW. Setiap azan ya Rasulullah azan ya. Kata Nabi azan ya Bilal, arehna ya Bilal azan. Setiap waktu azan ya. Gak kebayang melihat pepohonan, melihat rumah, melihat masjid itu. Maka Sayyidina Bilal mimpi Rasulullah SAW ziarah, dipeluk oleh Sayyidina Bilal. Wajar, beliau bersama Rasulullah tiap hari datang ke sana, dipeluk, dicium-cium kubur, wajar. Memang sangat keras cinta dan kerinduannya. Lah kita cium-cium ya, kayak begini aja dah ya. Ada orang kamu nggak kenalin ya, tiba-tiba datang langsung cium-cium aja, dari mana-mana masih berkeringat ya. Lu hormat mana kumis kagak dicukur ya, baplang atau enggak masih rasa kawat begitu, gosok-gosok lah Allah. Loh, adab-adab aja, adab. Gua dulu ngelihat juga ada orang-orang yang ketemu sama almarhum Habib Anis. Itu nyium tangan bolak-balik, diangkat bolak-balik, kudadain, kemukain, masya Allah Habib dia aja. Habib lagi sakit, ya cuma nggak dilarang. Cuman kita yang ngelihat nggak begitu adabnya, malu. Ya. Begitu nyium kuburan dan sebagainya, nyium batu nisannya. Emang kamu waktu hidup pernah dekat sama beliau? Emang pernah ya, menjadi khadimnya? Ya. Kalau enggak ya jarak jauh lebih ada. Sekarang ada orang mulia, Habib, ulama besar gitu, datang langsung cium-cium tangan Allah. Kita kadang-kadang mau ketemu aja malu gitu. Ini cium-cium pakai peluk-peluk lagi, masya Allah. Ya. Cium tangannya aja udah syukur banget ya. Jadi kata Imam Ghazali, ya bukan termasuk sunnah mengusap-ngusap dinding, mencium-ciumnya. Adab, bahkan adab itu adalah sunnah. Itu untuk pentakziman. Fayaqifu, lalu berdiri dalam keadaan jarak 4 jarak 4 meteran. Tapi sekarang udah dibatasi, nggak ada yang bisa menyentuh itu ya. Itu ada petugas ya. Karena sudah dikasih pagar. Jadi kita udah dikasih pagar, nggak bisa langsung menyentuh. Wa yaqifu wa yaqul, lalu berdiri di hadapan tadi dalam posisi tadi ya, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasakan Nabi menjawab ya. Assalamualaikum ya Amin Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwat Allah, assalamualaikum ya Khairat Allah, assalamualaikum ya Ahmad, assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya Mahi, assalamualaikum ya Aqibu, assalamualaikum ya Hashiru, assalamualaikum ya Bashiru, assalamualaikum ya Nadhiru, assalamualaikum ya Tahir, assalamualaikum ya Tahar ya Tahir, assalamualaikum ya Akram waladi Adam, assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin, assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, assalamualaikum ya Rasul Rabbil Alamin, assalamualaikum ya Qaidal Khair, assalamualaikum ya Fatihal Bir, assalamualaikum ya Nabiyar Rahmah, assalamualaikum ya Hadiyal Ummah, assalamualaikum ya Qaidal Ghurril Muhajjidin, assalamu alayka wa ala ahli baitika alladhina azhaballahu anhumur rajsa wa tahharahum tathira. Assalamu alayka wa ala ashabika at-tayyibin
وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين جزاك الله عنا أفضل ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عنك الغافلون وصلى عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأعلى وأجل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقه كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم. Masya Allah, ini bacaan salam kepada Rasulullah. Nggak ada di buku manasik, ketebelan buku manasik kalau hari ini. Tulis ya, tulis. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Amin Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Safwat Allah, assalamualaikum ya Khairat Allah, assalamualaikum ya Ahmad, assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya Abul Qasim, assalamualaikum ya Mahi, assalamualaikum ya Aqib, assalamualaikum ya Hashir, assalamualaikum ya Bashir, assalamualaikum ya Nazir, assalamualaikum ya Tahir, assalamualaikum ya Tahir, assalamualaikum ya Akram waladi Adam, assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin, assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, assalamualaikum ya Rasul Rabbil Alamin, assalamualaikum ya Fatihal Bir, assalamualaikum ya Nabi Ar-Rahmah, assalamualaikum ya Hadiyal Ummah, qaidul ghurril muhajjalin, assalamualaikum wa ala ahli baitika alladhina azhaballahu anhum murjisa wa taharahum tathira, assalamualaikum wa ala ashabika at-tayyibin wa ala azwajika at-tahirati ummahatil mu'minin. Jazakallahu anna afdala ma jaza nabiyan an qawmihi wa rasulan an ummatihi wa salla alayka kullama zakaraka dhakirun wa ghafala anka al-ghafilun wa salla alayka fil awwalin wal akhirin afdala wa akmala wa a'la wa ajalla wa atyaba wa athhara ma salla ala ahadin min khalqihi kama stanqadhana bika min ad-dalalah wa bassarana bika min al-imayah وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم وسلم وشرف وكرم وعظم فصلى وسلم وصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعظم. Jadi baca, tulis ya, tulis. Mudah-mudahan yang nulis nih bisa baca langsung di hadapan Rasulullah SAW. Ditulis. Wa in kana qad usiya bi tablighi salam, kalau dia ada yang nitip salam, fa yaqulu, maka hendaknya dia mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah min fulan. Assalamu alayka min fulan. Assalamualaikum min fulan, assalamualaikum min fulan. Sampaikan.
Dan sunnah juga kirim salam sama Rasulullah bagi orang yang mau umrah atau haji itu. Tsumma yata'akhkhar, kemudian dia mundur sedikit, qadra zira'in, kira-kira 1 hasta. Wa yusallimu ala Abi Bakarin Siddiq radhiyallahu anhu, lalu ucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lianna ra'sahu, karena kepala Sayyidina Abu Bakar itu inda ma'ankibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pundaknya. Jadi kepala Sayyidina Abu Bakar itu di pundaknya Rasulullah, disejajarkan di situ. Wa ra'sa Umar radhiyallahu an, dan kepala Sayyidina Umar inda mankibi Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi di posisi pundak Sayyidina Abu Bakar, kepala Sayyidina Umar. Tsumma yata'akhkharu, kemudian mundur lagi setelah salam kepada Abu Bakar radhiyallahu an, mundur lagi 1 hasta, 1 zira'. Wa yusallimu 'ala al-Faruqi Umar radhiyallahu an. Kemudian bersalam pula kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa yaqulu assalamu alaikuma ya wazirai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waziraini asalnya, karena diidhafahkan nunnya jadi hilang. Assalamu alaikuma ya wazirai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini ada gambar bagaimana posisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulisnya nggak ada. Ini dilihat secara ini. Biasa kita datang dari sini, mundur ke sini, atau kalau dari sini kan nggak bisa. Salam dari sini, di sini ke masjid. Ini kan kiblat ya. Mundur. Jaraknya 1 hasta kurang lebih ya. Sallallahu alaihi wasallam wal muawinaini lahu anil qiyam biddin. Insyaallah disambung Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Allahumma ya 'alim bihalati. Faktubni fi diwani sadati wa suluk bi sabila.